Halo, saya Karnavi. Jumpa lagi di channel saya, Sahabat Bahasa. Pada video kali ini, saya akan membahas soal literasi bahasa Indonesia atau disebut juga literasi bahasa. Adapun topik yang kita bahas pada soal kali ini berkaitan dengan proses pembentukan kata, atau bisa juga kita sebut proses morfologi. Jadi perhatikan baik-baik, pastinya jangan diloncat-loncat agar tidak salah dalam memahami tahap demi tahap terkait dengan penjelasan soal. Tidak lupa juga saya ingatkan semua teman-teman yang baru saja membuka video ini untuk mendukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe. Jadi subscribe dari teman-teman semua dapat menjadi motivasi bagi saya agar tetap semangat dalam menghadirkan konten-konten edukasi seputar literasi bahasa. Tidak lupa juga saya doakan semua teman-teman yang saat ini sedang menimba ilmu dan menyiapkan diri dalam rangka mengikuti ujian semester. Baik itu buat teman-teman yang sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan juga yang sederajat dengannya. Serta para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, semoga diberikan keberkahan terhadap ilmu yang diperoleh dan hasil yang didapatkan tentunya menggembirakan setelah mengikuti ujian semester. Dan buat teman-teman yang sedang menyiapkan diri untuk menjadi CPNS ataupun P3K, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap seleksi. Artinya, semoga soal-soal yang diajukan dapat dijawab dengan mudah dan benar. Semoga cita-cita, harapan, dan impian kita semua terkabul sebagaimana hendaknya untuk menjadikan hidup yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang mari kita lihat soal yang diajukan atau soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Perhatikan kalimat berikut. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas utama soal literasi bahasa Indonesia, yaitu kita diminta untuk memahami benar-benar maksud yang terdapat di dalam sebuah teks atau di dalam sebuah kalimat pernyataan sebelum kita menjawab soal. Kalimat pernyataan pada soal pembahasan kali ini adalah semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi ini yang masuk ke ranah kalimat pernyataan ya. Oke, ini yang masuk ke kalimat pernyataan. Pertanyaannya adalah kata dasar mempertanggungjawabkan pada kalimat di atas. Jadi dalam kalimat tersebut terdapat salah satu kata yaitu mempertanggungjawabkan yang ini. Oke. Pertanyaannya adalah kata dasar mempertanggungjawabkan pada kalimat di atas adalah poin A, mempertanggungjawabkan. Tidak ada bentukan dari kata mempertanggungjawabkan. Pada opsi A ini, jika kita bandingkan dengan mempertanggungjawabkan pada kalimat, maka dia tidak terdapatkan di bagian akhir. Untuk opsi B, tanggung jawab. Tidak ada bentuk memper dan kan dari kata mempertanggungjawabkan. Untuk opsi C, pertanggungjawab. Tidak ada bentuk mem dan kan dari kata mempertanggungjawabkan. Untuk opsi D, menanggunggjawabkan. Terjadi perubahan bentuk kata dari mempertanggungjawabkan menjadi menanggunggjawabkan. Dan yang terakhir, opsi E, pertanggungjawaban. Terjadi perubahan bentuk kata dari mempertanggungjawabkan menjadi pertanggungjawaban. Dengan kata lain, opsi E ini ada bagian yang diubah. Intinya dari semua opsi yang diberikan ke kita sebagai pilihan untuk jawaban, kita harus tahu mana yang kira-kira tepat untuk kata dasar dari mempertanggungjawabkan. Jadi sahabat bahasa, yang ditanyakan dalam soal adalah kata dasar. Nah, di sini yang ditanyakan dalam soal adalah kata dasar dari kata mempertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa kata mempertanggungjawabkan telah mengalami perubahan bentuk. Artinya kata mempertanggungjawabkan bukan lagi kata dasar. Dalam ilmu bahasa, kata yang telah mengalami perubahan bentuk, ya, dalam ilmu bahasa, kata yang telah mengalami perubahan bentuk disebut telah mengalami proses morfologi. Pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan morfologi itu? Dalam ilmu bahasa, selain ada istilah morfologi,
terdapat dua istilah lainnya, yaitu fonologi. Fonologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Yang kedua, setelah morfologi ada yang namanya morfologi. Nah, morfologi inilah yang kita bahas pada pembahasan soal kali ini. Setelah proses fonologi, morfologi, terdapat proses sintaksis ya. Sintaksis ini berkaitan dengan unsur-unsur kalimat ya, unsur-unsur kalimat yang terdapat pada sebuah bahasa berbentuk tulisan. Jadi fokus kita hanya di morfologi. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat pada pertanyaan yang sedang kita bahas ini, ada poin khusus yang harus kita kuasai, yaitu proses morfologi. Morfologi ini adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang proses pembentukan kata. Jadi, kalau misalkan nanti ada pertanyaan selain dari kata dasar, bisa jadi diubah kata bentukan yang tepat dari kata dasar berikut. Nah, ini juga kita harus mempelajari tentang ilmu morfologi ini. Namun dalam pertanyaan ini kata dasar mempertanggungjawabkan, sebagaimana yang telah saya singgung, bahwa kata mempertanggungjawabkan itu bukan lagi kata dasar, tapi telah mengalami proses perubahan bentuk. Dalam ilmu morfologi, jika sebuah kata telah mengalami perubahan bentuk, bentuk itu dapat kita tandai dari beberapa tempat. Yang pertama bisa di awal, yang kedua bisa di tengah, dan yang ketiga bisa di akhir. Namun demikian, yang perlu teman-teman pahami, dalam proses pembentukan kata itu terjadi beberapa tahap. Yang pertama, kita lihat dulu kan, karena dia mengenai proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata dimulai dari kata yang pertama, yaitu kata dasar, sebelum adanya kata yang kedua. Misalnya, dari pertanyaan yang diajukan ke kita, ada bentuk dari kata dasar, yaitu pertanyaannya kan kata dasar, yaitu mempertanggungjawabkan. Apa sih sebenarnya yang menjadi kata dasar dari bentuk mempertanggungjawabkan? Jadi yang dikatakan dengan kata dasar adalah kata asli yang ditulis sebagai satu kesatuan dan mengandung arti leksikal atau arti yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lazimnya disingkat dengan KBBI. Makna dari definisi kata dasar ini adalah kata yang tidak mengalami perubahan bentuk. Kata dasar ini ketika kata itu terbentuk, ketika kata itu lahir, ketika kata itu ada, bentuknya tidak mengalami perubahan. Dan makna yang dibawa pada bentuk kata dasar adalah makna sesuai dengan bentuk kata tersebut. Di sini terdapat beberapa contoh, misalnya ada bentuk cuci. Nah, ketika kata cuci ini terbentuk, dia bukan bentuk-bentuk yang lain, dia tetap bentuknya cuci. Begitu juga untuk suci, makan, bunuh, curi, jual, jawab, dan lain-lain. Jika kata cuci, suci, makan, bunuh, curi, jual, jawab, dan bentuk-bentuk yang lain kita cari di KBBI, maknanya itu adalah makna yang asli, makna yang sesuai dengan bentuk kata tersebut. Dari kata dasar inilah kemudian kata-kata tersebut mengalami perubahan bentuk. Kata yang mengalami perubahan bentuk ini kita katakan adalah kata yang mengalami proses morfologi. Jika sebuah kata mengalami perubahan bentuk, otomatis makna yang terkandung di dalamnya juga sudah bukan lagi makna yang seperti makna pada kata dasar. Kata yang mengalami perubahan bentuk disebut juga kata berimbuhan, yaitu kata yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk dasar karena terjadinya proses afiksasi. Teman-teman, kita fokus di poin yang kedua. Ya, poin yang kedua ini adalah proses terbentuknya kata dasar menjadi kata berimbuhan. Kata dasar ketika terbentuk menjadi kata berimbuhan, dengan kata lain disebut juga kata turunan. Sebab terbentuknya kata turunan atau kata berimbuhan karena adanya proses afiksasi. Bagaimana yang dikatakan dengan proses afiksasi? Proses afiksasi ini adalah proses masuknya
awalan, ya, proses masuknya awalan, kemudian sisipan, kemudian akhiran, awalan dan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran pada bentuk dasar. Jadi, proses kata berimbuhan itu terbentuknya kata berimbuhan itu setelah mengalami beberapa proses. Proses ini dinamakan dengan proses afiksasi. Proses afiksasi ini adalah proses masuknya awalan, masuknya sisipan, masuknya akhiran, dan masuknya awalan dan akhiran, serta masuknya gabungan awalan dan akhiran ke dalam bentuk kata dasar atau pada bentuk kata dasar. Apa saja yang menjadi proses afiksasi? Yang pertama kita lihat awalan atau disebut juga prefik. Awalan atau prefik adalah imbuhan yang terletak di bagian awal kata. Bentuk-bentuknya yang pertama ada me, kemudian ber, ter, ya, ber, ter, di, ke, se, per, dan pen. Bentuk men dapat berubah menjadi me, men, mem, menye, dan menge. Meng dan menge. Dan bentuk pe ini dapat berubah menjadi pe, pem, pen, peng, penye, dan penge. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Di sini terdapat bentuk kata lirik. Kata lirik menjadi melirik. Jadi, bentuk melirik inilah yang kita sebut sebagai kata turunan atau kata berimbuhan. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena kata dasarnya adalah lirik. Jadi, lirik ini merupakan kata dasar. Hadirnya awalan me ini pada kata dasar lirik, maka kata ini bukan lagi kata dasar, tetapi kata turunan atau kata berimbuhan, karena sudah terdapat salah satu bentuk awalan. Kita perhatikan contoh yang kedua, cuci. Cuci ini merupakan kata dasar, masuknya awalan meng menjadi mencuci. Makna yang terdapat pada kata cuci dengan mencuci sudah berbeda. Artinya, kata cuci merupakan kata dasar, ya. Kata cuci merupakan kata dasar, sedangkan mencuci merupakan kata turunan. Kenapa kita sebut kata turunan? Karena pada bentuk mencuci sudah terdapat bentuk men yang merupakan awalan yang terdapat dalam ilmu bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut pada contoh yang ketiga, ya. Curi menjadi pencuri. Yang pertama, curi ini merupakan kata dasar. Ketika kata curi berubah bentuk menjadi pencuri, maka pencuri ini merupakan kata turunan. Dikatakan dia kata turunan karena sudah terdapat bentuk pen pada awal kata curi. Sebagaimana bentuk pen ini sudah saya singgung di jenis-jenis awalan, adalah salah satu kategori bentuk awalan, yaitu pen yang di sini. Kemudian kita lanjut pada bagian yang kedua selain awalan. Untuk contoh-contoh dari awalan ini tidak saya sertakan semuanya. Saya hanya mewakili beberapa contoh saja. Yang penting teman-teman bisa memahami. Salah satu bentuk dari men sampai pen, dia hadir pada bentuk awal kata, maka kata itu disebut kata turunan atau kata berimbuhan, karena sudah terdapat awalan. Lalu kita lanjut bagian yang kedua, unsur yang kedua pada kata turunan, yaitu infik. Infik ini dapat kita sebut sisipan, adalah imbuhan yang terletak di tengah kata dasar. Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Indonesia yang masuk kategori sisipan ini ada 4 jenis. Yang pertama el, yang kedua yang ketiga dan yang keempat in. Bedanya dengan awalan, sisipan terletak di tengah kata, setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir. Sedangkan awalan sebelum huruf pertama, bukan setelah huruf terakhir. Ini ya teman-teman yang harus bisa membedakan. Dikatakan awalan, dia terletak di awal. Makna di awal ini sebelum huruf pertama pada kata dasar. Sedangkan sisipan ini hadirnya setelah huruf pertama. Itu sudah kita katakan di awal kata. Sudah kita katakan di tengah kata. Dan sisipan ini diletakkan sebelum huruf terakhir, setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir. Namanya sisipan, disisipkan di tengah kata.
Kategorinya, jenis-jenisnya ada 4 macam. Yang pertama el, yang kedua yang ketiga dan yang keempat in. Contoh, di sini ada kata tunjuk. Tunjuk merupakan kata dasar. Ya, tunjuk merupakan kata dasar. Kata tunjuk berubah menjadi telunjuk. Telunjuk ini merupakan kata turunan karena sudah hadirnya el yang masuk kategori sisipan. Kata tunjuk dengan kata telunjuk berbeda makna. Misalnya, saya sedang menunjuk objek di tempat yang berbeda. Saya misalnya menunjuk kendaraan yang sedang melintas. Itu prosesnya adalah tunjuk. Saat saya tunjuk, pastinya menggunakan telunjuk. Dengan kata lain, telunjuk ini adalah salah satu dari 5 jari yang terdapat pada anggota tubuh kita yang digunakan untuk menunjuk. Kemudian contoh yang kedua, gigi. Gigi merupakan kata dasar. Masuknya salah satu sisipan maka berubah menjadi gerigi. Gigi adalah anggota bagian dari dalam mulut kita yang digunakan untuk menggigit dan mengunyah. Sedangkan gerigi memiliki makna yang berbeda. Kenapa gerigi kita sebut kata turunan? Pada dasarnya adalah gigi, namun hadirnya pada kata gigi menjadi gerigi. Makna gigi dengan gerigi berbeda. Kalau gigi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, sedangkan gerigi adalah mata yang terdapat pada gergaji yang digunakan untuk memotong. Lalu contoh yang ketiga, ya. Contoh yang ketiga di sini ada bentuk yang hadir pada kata dasar. Kata dasarnya adalah gelap. Gelap, ketiadaan cahaya, ya. Gelap itu sesuatu yang tidak ada cahaya, tidak terang. Kemudian menjadi gemerlap. Ada kilauan. Di sini hadirnya pada bentuk kata dasar gelap menjadi gemerlap. Jadi gemerlap ini kita sebut kata turunan. Dan yang terakhir di sini ada kata kerja. Kerja merupakan kata dasar. Makna kerja ini melakukan suatu aktivitas. Setelah masuknya sisipan in, maka kata kerja berubah bentuk menjadi kinerja. Kinerja ini maknanya adalah hasil yang kita capai setelah bekerja. Apakah hasilnya itu baik, hasilnya itu buruk, hasilnya puas, hasilnya tidak puas. Itu disebut kinerja. Ya. Jadi unsur yang kedua, yang pertama tadi adalah awalan, dan unsur yang kedua sisipan. Awalan letaknya di awal, sisipan letaknya di tengah. Lalu kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu sufiks, atau bisa juga kita sebut dia akhiran. Akhiran adalah imbuhan yang terletak pada akhir kata dasar, yaitu an, kan, i, dan nya. Dengan kata lain, akhiran ada 4 macam untuk terbentuknya sebuah kata dasar menjadi kata turunan. Adapun kategorinya, ya, untuk kategorinya ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertamanya sebagai akhiran pada bagian ini, dan yang keduanya itu sebagai kata ganti, ya, sebagai kata ganti persona, kata ganti yang digunakan untuk orang. Misalnya bukunya, ya, bukunya. Nya ini bukanlah akhiran, tetapi nya yang menunjukkan pemilik. Namun demikian, saya tidak menguraikan nya yang masuk dalam kategori persona ini. Saya hanya fokus menguraikan pada video ini, kita hanya fokus menguraikan nya yang berbentuk akhiran. Jadi, an, kan, i, dan nya termasuk dalam 4 jenis akhiran yang dapat membentuk, yang dapat mengubah kata dasar menjadi kata turunan. Mari kita perhatikan contoh-contohnya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami proses terbentuknya kata dasar menjadi kata turunan, sehingga kita bisa menemukan kata dasar dari bentuk mempertanggungjawabkan sebagaimana yang diajukan di dalam soal yang sedang kita bahas. Yang pertama, kata didik. Kata didik ini merupakan kata dasar. Kata dasar didik menjadi didikan. Didikan bukan lagi kata dasar, tetapi sudah menjadi kata turunan, sudah menjadi kata berimbuhan. Oleh sebab itu, kata dasar
adalah kata yang tidak mengalami perubahan bentuk. Kenapa didikan kita katakan kata turunan? Karena sudah terdapat akhiran an pada kata didik. Lalu yang kedua ada kata menjadi katakan. Kata merupakan kata dasar. Ketika kata menjadi katakan, maka katakan itu masuk kategori kata turunan karena sudah hadirnya kan yang diletakkan pada bentuk akhir kata. Kan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, merupakan salah satu jenis akhiran atau yang dikenal dengan nama sufiks yang diletakkan di bagian akhir. Lalu contoh yang selanjutnya ada siram. Ya, siram menjadi sirami. Siram, kata dasar sirami merupakan kata turunan karena hadirnya akhiran i. Lalu yang terakhir ada ramai menjadi ramainya. Nya ini merupakan akhiran yang digunakan yang digunakan pada bagian akhir kata ramai. Jadi sampai di sini ada 3 poin yang menjadikan sebuah kata dasar berubah bentuk menjadi kata turunan atau kata berimbuhan, yaitu awalan, sisipan, akhiran. Lalu yang keempat, nah teman-teman fokus ya, yang keempat ini namanya konflik, yaitu awalan dan akhiran. Kalau yang sebelumnya awalan letaknya di awal, lalu sisipan letaknya di tengah, akhiran letaknya di akhir, adapun konflik ini letaknya awal dan akhir. Artinya bentuk awal, bentuk awalan dan bentuk akhiran, bahkan bisa nanti hadirnya bentuk sisipan. Jadi kita gabung sekaligus, kita input sekaligus pada kata dasar. Awalan kita letakkan di bagian awal kata, akhiran kita letakkan di bagian akhir kata. Namanya adalah konflik, yaitu imbuhan yang terletak di bagian awal dan di bagian akhir pada kata dasar. Bentuk-bentuk konflik, misalnya pen-an, kemudian per-an, ber-an, senya, berkan, meng-i, ke-an, peng-an, pe-an, dikan, mekan, memperi, diperkan, memperkan. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk awalan dan akhiran yang hadir pada bentuk dasar. Untuk menemukan bentuk kata dasar adalah dengan cara menghilangkan bentuk-bentuk imbuhan yang diletakkan pada awal, pada tengah, dan pada akhir kata. Itulah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk menemukan jawaban yang tepat apabila ada pertanyaan seperti yang kita bahas di soal, yaitu carilah kata dasar dari kata berimbuhan berikut. Solusinya adalah, triknya adalah, hilangkan semua bentuk awalan, hilangkan semua bentuk akhiran, hilangkan semua bentuk sisipan, hilangkan semua bentuk awalan dan akhiran yang terletak di awal, terletak di tengah, dan terletak di bagian akhir kata. Lalu nanti kita akan menemukan yang namanya kata dasar. Oke, kita lanjut pada bagian konflik ini. Di sini sudah tertera semuanya, teman-teman bisa membaca, teman-teman bisa baca sendiri ya, yang mana masuk kategori awalan dan akhiran. Contoh yang pertama ada bentuk didik menjadi pendidikan. Ya, kata dasar yang pertama didik, kemudian menjadi pendidikan. Pendidikan ini bukan lagi kata dasar karena sudah hadirnya awalan pen dan berakhiran an, karena kata dasarnya tetap di kelompok didik. Jadi di sini ada awalan pen dan akhiran an. Kata dasarnya tetap didik. Lalu yang kedua kata dasar kebun menjadi perkebunan. Di sini ada awalan per dan ada akhiran an, ya. Jadi per-an. Kemudian yang ketiga ada salam. Salam kata dasar menjadi bersalaman. Ber merupakan awalan, an merupakan akhiran. Kata dasarnya adalah salam. Jadi di sini ada awalan ber dengan an. Pada kata perkebunan, awalan per dan berakhiran an. Kemudian yang selanjutnya, andai. Kata dasarnya adalah andai menjadi seandainya, ya, yaitu awalan se dan akhirannya. Jadi di sini terdapat se dannya. Kemudian yang selanjutnya dasar menjadi berdasarkan. Kata dasarnya adalah dasar. Di sini hadirnya awalan ber dan berakhiran kan. Jadi kata dasarnya adalah dasar. Kata dasar dari dasar adalah dasar. Kata dasar dari berdasarkan maksudnya kata dasar dari berdasarkan adalah dasar. Kemudian akhir menjadi mengakhiri. Di sini awalannya adalah meng dan i, yaitu akhir.
Kemudian baik menjadi memperbaiki. Di sini awalannya memper dengan i. Kata dasarnya adalah baik ya. Kemudian main. Main menjadi dipermainkan. Di sini ada awalan diper dan kan. Oke. Lalu di bawah masih ada beberapa lagi. Temu ya. Temu kata dasar menjadi mempertemukan. Di sini awalan dan akhiran yang hadir adalah memper ya. Memper dan kan. Kemudian ada ingkar. Ingkar menjadi mengingkari. Di sini ada awalan meng dan akhiran i. Ya. Jadi ketika kita diminta untuk menemukan kata dasar dari kata berimbuhan atau kata yang telah mengalami perubahan bentuk, solusinya adalah menghilangkan bentuk awalan, bentuk akhiran, dan bentuk sisipan. Yang bisa kita temukan itu letaknya di awal, tengah, dan akhir. Selain dari awalan, sisipan, dan akhiran yang terdapat dalam bahasa Indonesia, terdapat juga akhiran-akhiran yang diambil dari bahasa asing, yang dikenal dengan nama imbuhan dari unsur serapan. Imbuhan dari unsur serapan ini adalah imbuhan-imbuhan yang diserap dari bahasa asing dan penggunaannya telah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Bentuknya misalnya ada man, ya, wan, wati, i, iyah, wi, isme, isasi, logi, dan or. Namun pada poin E ini kita tidak menguraikan lebih jauh karena fokus kita sesuai dengan soal adalah bentuk mempertanggungjawabkan. Kata dasarnya adalah, itu kan pertanyaan yang diajukan. Jadi setelah saya uraikan tadi, teman-teman di sini kita kembali ke soal. Ya, kata dasar mempertanggungjawabkan pada kalimat di atas adalah, tadi di bagian bawah sudah saya singgung, mempertanggungjawabkan terbentuk dari kata memper yang pertama. Memper ada di bagian akhiran ya, memper, kemudian diakhiri oleh bentukan. Maka yang tinggal adalah tanggung jawab. Nah, otomatis di sini kita bisa menemukan jawaban. Kalau mempertanggungjawab, di sini ada bentuk awalan, yaitu memper. Yang tertinggal hanyalah tanggung jawab. Pertanyaannya adalah kata dasar. Kata dasar dari mempertanggungjawabkan. Jika kita pilih poin A, di sini ada memper yang merupakan kategori awalan. Otomatis opsi A ini salah. Lalu yang kedua ada opsi B, tanggung jawab. Tidak ada bentuk memper, tidak ada bentuk kan, ya. Tidak ada bentuk memper di awal dan tidak ada bentuk kan di bagian akhir kata tanggung jawab. Jadi poin B ini, opsi B ini jawaban yang benar. Bagaimana dengan opsi C, D, dan E? Untuk opsi C, pertanggungjawab. Per merupakan bentuk awalan. Jadi kalau ada bentuk awalan, maka itu bukan kata dasar. Jadi opsi C salah. Lalu untuk opsi D, menanggungjawabkan. Di sini ada perubahan bentuk. Tanggung jawab tidak ada lagi diawali oleh huruf T, tapi langsung berubah bentuk menjadi menanggungjawabkan. Yaitu ada awalan me, kemudian diakhiri oleh awal akhiran kan. Kata dasarnya tetap tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Jadi karena adanya awalan dan adanya akhiran pada opsi D, maka ini bukan jawaban. Lalu untuk opsi E, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini ada awalan per dan ada akhiran an. Karena kata dasarnya tetap tanggung jawab. Hadirnya awalan dan hadirnya akhiran pada bentuk dasar, maka kata tersebut bukan kata dasar, tetapi telah menjadi kata turunan atau kata berimbuhan. Maka untuk opsi E bentuknya salah. Jadi satu-satunya jawaban yang benar hanya ada di poin B, hanya ada di opsi B, yaitu tanggung jawab. Apa trik yang harus kita lakukan untuk menemukan jawaban yang tepat apabila ada pertanyaan seputar kata turunan, kata dasar, ya, kata dasar dari sebuah kata turunan atau kata turunan kata turunan menjadi kata dasar? Ilmu yang harus kita kuasai adalah yang pertama ilmu morfologi, ya. Dalam ilmu morfologi itu kita akan mengetahui tentang kata dasar, kemudian kata turunan. Bagaimana kata turunan itu bisa terbentuk dari sebuah kata dasar, teman-teman? Cukup mengingatnya bahwa
kata turunan itu dibentuk dari beberapa komponen. Yang pertama, hadirnya awalan pada bentuk kata dasar yang diletakkan di bagian awal kata. Kemudian yang kedua, hadirnya sisipan yang diletakkan di bagian tengah kata dasar. Artinya setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir masuknya sisipan. Untuk kategori sisipan sangat mudah teman-teman ingat karena dia hanya ada 4 komponen, yaitu dan in. Lalu yang ketiga ada sufik. Sufik ini disebut akhiran ya. Saya ulang, yang pertama ada awalan, yang kedua ada sisipan, yang ketiga ada akhiran. Hadirnya akhiran pada bentuk dasar yang diletakkan di bagian akhir kata dasar. Kemudian yang keempat ada konfik, yaitu hadirnya awalan dan akhiran sekaligus pada bentuk dasar. Awalan dan akhiran diletakkan di bagian awal dan diletakkan di bagian akhir pada bentuk kata dasar. Maka hadirnya komponen-komponen tersebut dapat dikatakan kata turunan. Untuk menemukan kata dasar, buanglah komponen-komponen seperti awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan awalan dan akhiran pada kata dasar, termasuk salah satunya adalah akhiran yang diambil dari bahasa serapan atau dari bahasa asing. Jika teman-teman sudah menemukan komponen-komponen ini, insya Allah teman-teman akan dapat dengan mudah menemukan bentuk kata dasar dari sebuah pertanyaan seperti yang kita bahas pada soal berikut ini. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa memberi manfaat untuk semua teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal pada video selanjutnya.